Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumidin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dusul mikafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna, seutuhnya jiwa dan raga, dan Islam yang secara benar. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh utama bagi kita sekalian. Wa qala idan innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah bersama malaikatnya bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan sebagai umatnya bersalawat dengan sebenar-benarnya salawat. Wa qala idan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri wasalah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Saudara, program Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Sertu Laude Kalawara, saya mengangkat sebuah tema bahwasanya salat itu sebagai penolong dalam kehidupan kita. Saudara, program Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan bahagia itu tidak diukur datang dan pergi. Kebahagiaan itu diukur manakala hati merasa senang, gembira bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri wasalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Artinya salat yang kita kerjakan setiap hari 5 kali sehari semalam mampu menolong kita. Yang pertama, menolong kita dalam keadaan musibah, hati gelisah, cemas, bisa ditolong dengan salat, diredamkan dengan salat. Yang kedua, salat bisa meredakan kita dengan hati yang sombong. Kemudian yang ketiga, salat menolong kita dalam menenangkan jiwa dalam menghadapi musibah. Mari kita bahas satu persatu bagaimana salat itu bisa menenangkan jiwa dan hati kita. Kita lihat pada saat Allah memanggil kita dengan panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hakikatnya Allah memanggil kita. Walaupun yang bersuara itu berdering di masjid itu adalah wajib, tapi pada hakikatnya Allah memanggil kita. Kemudian disambut lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disambut lagi dengan jawaban, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Tapi jawabannya lain daripada yang pertama. Kalau satu yang kedua tadi itu dijawab dengan lafaz yang sebenarnya, tapi begitu panggilan hayya 'alas shalah, kita menjawabnya la haula wala quwata illa billah. Pada hakikatnya manusia itu berada dalam kelemahan, berada dalam gundah risau, hati yang gelisah. Dengan panggilan salat, dengan panggilan iman, Allah semua siapkan jawaban-jawaban kita. Setiap manusia punya keinginan, setiap manusia punya cita-cita. Tapi begitu dipanggil dengan salat, hayya 'alas salat, Allah sudah siapkan jawaban-jawaban yang terbaik untuk menjawab semua gundah ragu. Cita-cita kita, harapan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hayya 'alal falah. Panggilan yang hayya 'alal falah, sini kita salat dulu, baru saya akan berikan itu keberuntungan. Saya akan berikan itu namanya keberhasilan. Saya berikan nanti namanya kesuksesan. Tapi harus dulu salat dulu. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada intinya salat itu yang hati gelisah, yang hati risau, ada masalah, kita hadapi dengan salat. Karena pada saat sebelum melaksanakan salat itu, kita mengambil air wudu. Tetesan air wudu itu akan menjatuhkan dosa-dosa kita. Kemudian tetesan air wudu pun akan membasuh bagaimana emosional kita, membasuh hati kita yang sementara gundah dan gelisah bisa tenang karena dengan membuka air wudu. Lalu kita masuk dalam komunikasi salat itu.
Semua bacaan salat itu sebenarnya adalah komunikasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dibaca itu adalah percakapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa artinya? Semua yang kita rasakan, yang kita dijolimi hari ini, disakiti hari ini, tapi tidak sendirian, karena dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, masuk dari alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Dengan itulah apa yang kita dapatkan rezeki hari ini, nikmat hari ini, semuanya datangnya dari Allah. Kecil atau besar pun kita datangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud syukurnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang salat, orang yang menunaikan salat dengan tertib, wujud kita, kecintaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan hilang rasa sombongnya, dia akan hilang rasa ujubnya, dia hilang akan rasa diri merasa. Banyak hal hari ini, banyak yang pintar, banyak merasa dirinya pintar, tapi tidak pintar merasa. Akan mengakibatkan bahwa diri kita juga akan terjerumus dalam kemaksiatan yang duniawi ini, yang kecil ataupun besar. Saudara, program Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan ini, salat akan menghadirkan penolong menenangkan jiwa. Karena hati yang gelisah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang cemas dijawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu wala haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya dia akan lemah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 139 menjelaskan wala tahinu wala tahjanu wal antum auna in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu kamu sedih. Sesungguhnya manusia itu lemah. Tapi kenapa diangkat derajatmu ketika kau melaksanakan ibadah di hadapan Allah, bisa menenangkan hati. Kalau kepengen ingin dunia ini kita kuasai, dunia ini baik, kita harus baik-baik lagi yang punya dunia. Insya Allah dengan kehidupan kita di masyarakat, bernegara, bertetangga, berkeluarga, dihadirkan salat akan mampu meredam emosi emosional sehingga menghadirkan kesabaran dan ketenangan jiwa. Oleh karena itu, dengan salat ini mudah-mudahan sebagai penolong hati yang gelisah dan gura dan cemas bisa reda dengan salat. Jangan kemana-mana, bersama kami program Mutiara Iman Kompas TV di segmen berikutnya. Terima kasih masih bersama kami di program Mutiara Iman Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, salat adalah bisa meredamkan hati yang sombong. Mana buktinya? Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat, makhluk-makhluk sebelumnya sujud dan tunduk di hadapan